Amegakure, sebuah desa kecil yang selalu hujan tidak ada hentinya dan diselimuti polusi di sekitarnya. Desa kecil yang menghasilkan shinobi dengan skill mematikan dan memiliki jutsu-jutsu terlarang di para shinobi besarnya. Namun mirisnya shinobi besar dari desa ini didominasi oleh para shinobi jahat dan buronan-buronan kecuali Hanzo si salamander. Ya walaupun dia sedikit jahat sih. Seperti adanya Otsutsuki, organisasi Fajar Merah yang diciptakan oleh Yahiko dan kawan-kawan, dan masih banyak lagi. Dan di era Boruto pengembangan desa ini malah makin hancur dan tidak terawat. Namun tetap saja masih menjadi sarang para kriminal. Lebih tepatnya organisasi Kara. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas 5 hal kenapa Amegakure selalu diingat sebagai desa para shinobi berbahaya. Tapi pertanyaannya itu gini, mengapa Amegakure termasuk dari desa terkuat di dunia shinobi? Atau bahkan yang terkuat dari semuanya? Jawabannya simple, kekuatan mereka terletak pada shinobinya yang memiliki jutsu terlarang dan mematikan, dan desa ini memiliki banyak saksi sejarah shinobi yang kelam. Namun bila dirincikan lebih lanjut, tentu ada beberapa alasan mengapa desa ini memang benar-benar disebut desa terkuat. Yang pertama, Hanzo Salamander dan para pasukannya. Hanzo jelas adalah shinobi yang kuat sekaligus skill berkuasa dan memimpin yang berbahaya. Bahkan ia bisa dibilang sebagai pemimpin yang sangat otoriter bagi desa Amegakure pada zamannya. Hanzo sendiri memiliki senjata berbahaya yaitu racunnya sendiri, sampai bahkan para pasukannya harus memakai masker kedap udara untuk memfilter racun dari napas Hanzo. Dan ya, tentu Hanzo sendiri bahkan harus memakainya karena bisa melenyapkan orang yang tidak bersalah. Hanzo merupakan sosok shinobi yang bahkan pernah melawan 3 sanin legendaris Konoha dan memberi nama tersebut kepada mereka. Lalu ia dan pasukan pernah membuat Mifune si samurai dan pasukannya kewalahan, sebelum akhirnya kalah telak dari Pain, Akatsuki, dan dibunuh. Oke, ngomong soal Akatsuki. Akatsuki ini juga berasal dari Amegakure. Ya lebih tepatnya pemimpinnya berasal dari Amegakure. Ini yaitu Nagato dengan partnernya Konan dan almarhum Yahiko, yang akhirnya dijadikan Pain oleh Nagato. Amegakure menjadi tempat yang keramat di saat mereka berkuasa dan menjadi tempat ninja pelarian pula dalam bermarkas dan membuat base di desa ini. Bahkan untuk berdiskusi rencana jahat mereka, tempat ini dijadikan markas bagi mereka juga. Tidak sampai di situ saja, tentunya kita tahu satu anggota Akatsuki yaitu Tobi yang juga adalah Obito. Dahulunya membuat Amegakure titik lokasi untuk melancarkan misi mereka pertama kali menggunakan Rinnegan bersama Madara Uchiha, guru dari Obito. Tidak luput dari kejahatan, desa ini di era Boruto masih saja menjadi sarangnya kejahatan. Jigen, Ishiki, Otsutsuki, dan para member Kara dalam merencanakan rencana jahatnya secara diam-diam. Mereka membuat sebuah laboratorium yang berisi eksperimen manusia yang Jigen ingin jadikan cangkang dari Ishiki. Selanjutnya bila cangkang biksu Jigen sudah rusak, dan tempat inilah tempat Kawaki ditanamkan karmanya. Tempat ini adalah tempat Amado juga bereksperimen senjata sains buatan yang OP itu. Tentu alasan ini membuat Amegakure sebagai salah satu desa terkuat, bahkan mungkin yang terkuat, dinilai dari sisi gelapnya. Ya memang Amegakure adalah desa yang kecil di balik rintikan hujan, namun desa ini telah menghasilkan jutsu berbahaya yang bisa dibilang hanya dikuasai bila memiliki kriteria tertentu. Seperti halnya Shinra Tensei, jurus yang bisa mementalkan orang dan membentuk seperti bola udara, dan hanya bisa dilakukan bila memiliki cakra besar dan mata Rinnegan. Lalu ada juga Chibaku Tensei yang tentunya hanya bisa digunakan bila punya Rinnegan. Kekuatan ini tidak main-main, yaitu bisa menghisap benda sekitar menjadikannya menjadi bola raksasa. Dahulu Chibaku Tensei bahkan bisa membuat Konoha hancur berantakan. Dua kekuatan ini adalah kekuatan yang dihasilkan dari Deva Pet yang diagungkan oleh Nagato, Pain, Akatsuki. Selain itu ada pula kekuatan luar biasa Hanzo yaitu Poison Breath yang bisa membuat seseorang hancur sekejap karena keracunan atau bahkan membuat orang tersebut tidak berdaya karena napas beracunnya.
Tentunya desa dengan track record jelek ini tidak akan lepas dari radar Shinobi Konoha yang ingin mencari tahu lebih lanjut tentang desa ini dan meneliti desa ini sampai akarnya. Bahkan ada yang terlibat pertempuran maut di desa ini. Siapa sajakah Shinobi Konoha yang bisa masuk ke Amigakure? Pertama, Kakashi. Kalian pasti kaget kan? Tapi ini benar. Kakashi yang di saat itu sudah menjadi pemimpin tim Seven sempat ditugaskan ke tugas yang bikin dirinya keringet dingin, yaitu harus mengantarkan surat undangan ujian Chunin di Konoha untuk para shinobi di desa Amigakure ini. Saat Kakashi masuk ke desa ini, ia pun diperiksa untuk sebagai keamanan bagi desa ini. Kedua adalah Jiraiya Sensei. Jiraiya merupakan shinobi yang menemukan kesialan dan ajalnya di desa ini. Ia bermula datang ke Amigakure dengan tujuan melakukan penyelidikan ke desa ini, dan akhirnya bertemu dengan para shinobi kecil yang menjadi muridnya, yaitu Konan, Yahiko, dan Nagato, di mana salah satunya memiliki Rinnegan dan dianggap Jiraiya sebagai profesi, yaitu Nagato Uzumaki. Namun tebakan Jiraiya salah, mereka semua membelot dan membentuk Akatsuki. Jiraiya sendiri tidak mengetahui ini pada awalnya sampai ia mendapat laporan ada shinobi jahat yang akan membahayakan Konoha. Lalu ia pun datang ke sana seorang diri dan ia datang ke sana menemui musuhnya sekaligus muridnya sendiri yang direinkarnasi oleh murid lainnya, Nagato dengan Rinnegannya. Ia berusaha melawan 6 pain sekaligus namun ternyata tidak sanggup dan ia kalah telak dan menemui takdirnya di sana. Beruntungnya ia sempat menyematkan pesan lewat para katak untuk disampaikan ke Konoha. Ketiga, Danzo. Yah, Danzo lagi. Danzo terlibat dengan sebuah rencana jahat di Amigakure. Walau untuk tujuan melindungi Konoha di kemudian hari, di sini ia punya rencana jahat dan bersekongkol dengan Hanzo untuk menghabisi 3 anak yatim didikan Jiraiya yang dilihat akan membahayakan dunia. Danzo di sini keluar ide jahatnya dan mencoba menghabisi mereka semua. Namun sempat gagal, malah mempercepat bangkitnya Akatsuki. Dan yang terbaru adalah Sasuke dan Sai. Sasuke dan Sai ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kriminal jahat yang memiliki tanda aneh di para anggotanya, seperti yang ada pada Boruto. Info ini mereka dapatkan dari Sojoji, si penjahat pelahap manusia. Mereka berdua kesini dengan bantuan dari tim 25 yang dididik oleh Sai sendiri. Kedatangan mereka ke Amigakure tidak disapa ramah karena mereka sendiri pun diintai oleh seorang anggota Kara. Fast forward sedikit, di sini mereka bertemu penjebak dan dibahayakan. Namun mereka berhasil mengelabui penjebak ini dan menemui laboratorium milik Kara. Satu kejahatan terungkap, namun sayangnya fasilitas ini dihancurkan. Dan dengan bantuan Chojugi Gasai mereka berhasil kabur dari sini. Ya begitulah desa Amigakure. Selamanya akan diingat sebagai sarang kejahatan di dunia shinobi. Dan tentu belum akan selesai sampai di sini saja. Kita lihat ke depannya ada rahasia apa lagi di desa ini. Nah itulah tadi pembahasan mengenai 5 hal kenapa Amigakure selalu diingat sebagai desa para shinobi yang berbahaya. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.